Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Johan Petrus dari mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Perikanan dengan NIM 44432000095, kelas 6A, TMPT. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan eh, cara bagaimana mengolah data dengan menggunakan software SAM. Nah, sebelumnya kita akan coba mendownload terlebih dahulu softwarenya, itu yang dimana ini tampilannya. uh, saya memakai versi yang dimana 8.1.17. Nah, ini silahkan diklik download. Ketika sudah diklik download, nanti akan masuk ke dalam bagian download. Nah, yang dimana di sini saya sudah mendownloadnya. Lalu nanti akan masuk ke tampilan di data C. Nah, silahkan kita buka, yaitu di folder SAM. Ketika kita sudah buka, lalu klik ke bawah. Nah, di sini ada SAM control, kita klik saja. Tunggu sejenak. Nah, ketika sudah mengklik SAM control ini, terdapat tampilan seperti ini. Ada di sini modul Apache dan juga MySQL. Kita klik start dua-duanya. Sambil menunggu dua-duanya ini berwarna dengan hijau. Ketika sudah hijau, nanti silahkan kita klik bagian admin dengan modul yang ini, MySQL. Nah, ketika sudah diklik berikut tampilan PHP My Admin ya. Sebentar lagi loading. Nah, seperti inilah tampilan dari PHP My Admin. Nah, yang dimana kita akan membuat database. Nah, kita bisa klik baru di sini. Nah, kita ingin membuat yaitu kelola perikanan. Nah, ketika sudah diketik seperti ini, lalu kita klik buat. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, yaitu kelola perikanan, bisa langsung saja kita klik bagian kelola perikanan. Nah, inilah database-nya, yang dimana terdapat 3 tabel yang sudah saya buat, yaitu ada sarana prasarana, ada sosial ekonomi, ada juga sumber daya ikan. Nah, yang dimana sebelum kita membuat tabel ini, kita klik terlebih dahulu, yaitu klik baru di sini untuk membuat tabelnya. Nah, silahkan diisi mau tabelnya apa, dan dilanjut di sini ada nama. Untuk nama kita isi dengan ID dengan huruf besar. Selanjutnya di sini ada pilihan-pilihannya, kita pilih saja INT. Lalu geser ke kanan, di sini ada bagian indeks. Nah, untuk di bagian indeks ini kita pilih primary, dan selanjutnya kita klik kirim. Nah, di sini untuk bagian I-nya juga kita checklist. Nah, ketika kita membuat tabelnya sudah seperti ini, kita hapus saja karena saya sudah membuatnya. Nah, yang dimana di sini saya sudah membuatnya, kita klik saja di bagian sumber daya ikan terlebih dahulu. Nah, di bagian sumber daya ikan kita klik struktur. Nah, seperti inilah struktur tampilan dari sumber daya ikan. Nah, biar kita lebih
enak lihatnya. Kita klik pilih semua, terus klik ubah. Nah, seperti inilah tampilannya. Kita ada nama ID di sini, terus ada nama underscore Indonesia, ada nama ilmiah, kategori produksi, satuan produksi, ada nilai, tahun, musim ikan, tingkah laku, dan juga image. Nah, dimana sama saja yang tadi setelah saya sudah sampaikan, INT, dan juga di bagian sini ini kita cek saja. Ketika sudah kita mengisi seperti ini, lalu langsung saja kita klik simpan. Nah, kita klik jelajahi. Nah, seperti inilah tampilannya. Ketika kita ingin menambahkan, bisa klik saja di bagian tambahkan. Untuk bagian di dalam tabelnya silahkan dibuat saja sesuai dengan nama ikannya apa, nama ilmiahnya apa, terus juga ada produksinya, satuan produksi, nilai, tahun, musim ikan, tingkah laku, dan juga image. Nah, itulah bagian dari tabel, yaitu sumber daya ikan. Selanjutnya di sini ketika kita ingin juga membuat tabel baru, nah di sini bisa klik baru juga sama seperti kayak tadi karena saya sudah membuatnya. Di sini selanjutnya kita jelaskan, yaitu ada sosial ekonomi yang dimana sudah saya buat. Nah, seperti inilah struktur dari tampilan tabel sosial ekonomi. Nah, sama saja di sini ada jenis underscore nelayan, jumlah nelayan, tahun, dan juga keterangan. Nah, sama saja kayak seperti tadi, ketika kita ingin menambahkan di dalam tabel tersebut, bisa saja kita isi di sini jenis nelayan, jumlah nelayan, tahun, dan juga keterangan. Nah, selanjutnya di sini ada juga sarana prasarana. Bagian sarana prasarana juga di sini sudah saya buat ya. Bisa kita lihat saja di bagian strukturnya. Nah, seperti inilah tampilan strukturnya yang sudah saya buat, bisa kita lihat lebih jelas. Nah, sama saja untuk nama, ID, dan juga jenisnya INT. Begitu pula dengan AI-nya kita checklist juga. Dan di sini ada sudah saya buat itu nama sarana, jumlah, tahun, jenis sarana, keterangan. Nah, oke, selanjutnya ketika kita ingin mensinkronkan hasil data yang tadi sudah kita olah, nah di PHP MyAdmin, nah selanjutnya kita buka web, di mana webnya itu berisikan ini linknya, bisa diketik saja. Ketika sudah di enter saja, lalu nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, dimana tampilannya ini di sini ada kode, kita klik saja kode. Ketika kode ini sudah diklik, nah di sini ada bagian zip. Nah, kita klik saja di sini download zip. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, nanti akan masuk di bagian folder download. Nah, ketika sudah di sini saya sudah membuat mendownloadnya, maksud saya. Ketika sudah, nanti di dalam tampilan sini akan ada htdoc. Nah, di sini akan masuk nanti
ketika sudah di bagian local disk ini, nanti kita klik saja ini bagian Siska mainnya ini, kita klik kanan saja untuk kita ekstra terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah mengekstranya, nanti akan muncul data seperti folder di sini, yaitu di mana foldernya nanti akan bernama Syscan Strip Main. Nah, karena di sini saya sudah mengubahnya menjadi Syscan saja. Nah, ketika sudah kita ubah, nanti akan coba kita lanjutkan ke bagian sini. Nah, di bagian sum control ini yang tadi kita klik bagian admin adalah di bagian sebelum itu MySQL. Nah, selanjutnya kita klik admin, yaitu bagian Apache. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti akan ada tampilannya seperti ini ketika kita klik tadi admin bagian Apache. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dashboard. Nah, ini kita hapus saja. Kita ubah menjadi Syscan. Nah, ketika sudah kita ketik Syscan, kita enter saja. Nah, ketika tampilan seperti ini berarti tandanya kita berhasil untuk melakukan tadi Syscan-nya. Ketika tidak ada tampilan seperti ini berarti ada terjadi error. Nah, berikut tampilan Syscan-nya. Nah, yang dimana di sini ada data sumber daya ikan, ada sarana prasarana, sosial ekonomi. Nah, ini dimana di masing-masing datanya ini ada 10 data yang tadi sudah saya buat. Nah, yang dimana selanjutnya di bagian ini manajemen data ini kita klik saja, dimana ini kita bisa menambahkan, mengubah ataupun juga menghapus data, yang dimana kita klik saja nih bagian manajemen data. Nah, di sini sudah terlihat tampilan manajemen datanya yang sudah kita buat. Ini ada sumber daya ikan. Nah, kita klik saja bagian input data ini. Nah, di bagian input data ini kita bisa menambahkan datanya ketika ada yang ingin ditambahkan. Nah, ketika sudah ditambahkan, kita klik saja submit di sini. Karena saya sudah membuatnya, tidak usah. Nah, selanjutnya kita scroll juga ke bagian bawah di bagian manajemen data. Nah, di sini juga ada sarana prasarana. Ketika kita ingin mengeditnya, silakan klik saja bagian edit. Nah, di bagian edit ini kita bisa mengubah ketika memang ada yang keliru ataupun ada penambahan. Nah, di bagian ini juga, di bagian manajemen data ini, kita juga bisa scroll ke bawah sebentar. Kita juga bisa menghapus data. Ketika kita ingin menghapus data, nanti datanya akan terhapus semuanya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke dashboard. Nah, di sini kita bisa klik bagian sumber daya ikan. Nah, tadi ada 10 data yang sudah kita buat sebelumnya. Boleh kita mengetahui lebih jauh di klik bagian view saja. Nah, berikut tampilan datanya seperti ini. Nah, begitu pula dengan sarana prasarana, boleh kita juga melihat view-nya di bagian bengkel. Nah, seperti ini tampilan sarana prasarananya. Dan juga di bagian sosial ekonomi, berikut juga tampilan seperti ini. Nah, inilah data yang sudah disinkronkan yang sebelumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Sekiranya ada salah kata dan juga perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.